sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Senang sekali saya Sofana Lopitasari akan memandu acara siang hari ini, dan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Diskusilah kita diskusi kecil hari ini di Museum Kebangkitan Nasional yang mungkin baru pertama kali teman-teman kunjungi ya. Syukur kalau beda sekali ya. Sebenarnya apa sih kenapa digalakan di sini? Mungkin kalau kita buka lembaran sejarah 1906 itu Wahidin Sudirohusodo itu pernah berjalan kaki mengelilingi Pulau Jawa. Untuk apa? Untuk mencari beasiswa dari para priayi dan bangsawan. Sehingga dalam perjalanan beliau itu singgah di gedung ini. Dan kemudian gagasan beliau itu ditolak oleh para bangsawan dan priayi. Gagasan apa? Untuk mengumpulkan dana beasiswa. Tapi di sini disambut oleh pelajar Sofia, sehingga nanti di 20 Mei mereka mendirikan Budi Utomo. Ini kira-kira relevansi dengan apa yang kita obrolkan nanti sore atau sampai selanjutnya nanti. Kita pernah bikin kayak gitu, di situ measure kalian bisa komunikasikan itu. Oke, sekarang lanjut ke part 2. Oke, kita udah know ourselves nih, kita udah mengenali diri kita sendiri, kita udah bisa melihat portfolio saya, akademik saya berapa, terus portfolio saya berapa, gini. Dan sekarang kita perlu stretch atau challenge yourself. Karena ketika kita balik lagi apa yang aku bilang pertama, ketika kita melihat kita sudah bikin apa, achievement kita apa, pasti ada gap. Oh, aku belum ini, aku belum itu. Nah, disinilah part di mana kalian bisa stretch sebelum kalian apply. Boleh next? Nah, gimana sih kita stretch ourselves? Nah, gini, stretching yourself, network with people in your dream university. Nah, di sini kalian bisa, aku saranin kalian bisa pakai LinkedIn in the network area, dan kalian bisa connect tuh sama orang-orang di LinkedIn. Fun fact, saya berada di sini, saya jadi narasumber di sini itu karena berkat LinkedIn, karena ada representatif dari museum ini yang connect dengan saya, dan oke,
kayak gitu. Teknologi sekarang, sosial media sekarang itu sudah, wow, udah siapa sih yang nggak punya sosial media? Pasti semua dari kita punya Instagram kah, punya TikTok kah. Gunakanlah itu network, gunakanlah sosial media kita untuk hal-hal baik, untuk hal-hal yang bisa membawa benefit yang baik buat kita. Kedua, challenge yourself to strengthen an area of improvement. Misal, waktu Kak Silvana introduce saya tuh lebih ke guru kan. Oke, saya sekolah di luar negeri, terus balik lagi, terus jadi guru. Nah, ketika saya menjadi guru, saya realize kalau jadi guru ini ada beberapa skill nih yang saya lagi waktu itu komunikasi dan leadership. Saya rasa saya realize waktu jadi guru nggak perlu banyak komunikasi, nggak perlu banyak leadership. Nah, muncullah satu waktu saya ditawari menjadi university counselor. Awalnya tuh saya nolak karena that's not me kayak gitu. Gue bukan counselor, gue bukan apa. Kalau ada itu kalau anak orang itu gue marahin, bukan gue counseling, bukan gitu. Kayak not me. Tapi waktu aku lihat, waktu aku reflect, waktu aku bikin portfolio aku sadar gitu, aku nih komunikasinya kurang, aku nih leadershipnya kurang. Nah, terus gimana dong? Saya bikin how can I improve? Ya, akhirnya saya I chose to work with this. Akhirnya I chose to become a university counselor untuk close the gap. Gitu. Ketiga, be open to new experiences. Jangan takut terhadap pengalaman-pengalaman baru. Karena di dalam pengalaman baru kali ini kita bisa mengenal, ya misalnya, oh ternyata aku bisa loh jadi pembicara, oh ternyata aku bisa loh jadi, oke? Dan next. Nah, tips for success untuk teman-teman yang mau S1 ataupun S2, start early and plan strategically. Gitu. Tailor your portfolio. Start as early as possible. Gitu. Plan strategically. Strategically itu di mana ya? Yang tadi aku bilang, akademiknya di mana? Apakah kita sudah mencapai requirements university-nya? Tailor your portfolio. Misalnya personal project kalian, extracurricular kalian, volunteer work kalian, gitu. Nah, seek feedback untuk teman-teman yang masih dulu di bangku SMA dan bahkan SMP. Saya sebagai university counselor, saya sangat sarankan untuk kalian seek feedback, untuk kalian mencari feedback dari guru kalian. Pak, Bu, ini saya gimana? Begini, terus saya kurangnya gimana dan kurangnya itu. Seek feedback dan seek to upgrade your skills. Oke, next. Nah, ini salah satu slide closing saya. Lastly, untuk portfolio yang mantap, itu kalian harus improve the skills in demand. Nah, sekarang ini kita udah nggak usah tanya lagi lah AI itu seberapa bukan maraknya sih, tapi seberapa banyak kita bisa punya AI. Siapa di sini yang udah punya ChatGPT? Udah pernah memakai service ChatGPT? Siapa di sini? Satu. Oke, banyak ya. Oke, jadi kita nggak bisa deny bahwa AI itu ada dan AI itu ya. Gimana kayak dulu waktu saya jadi guru ya, lesson plan itu aku kudu ketik sampai berjam-jam. Sekarang pakai AI ChatGPT 1 menit keluar. Jadi kayak wow. Jadi improve. Jadi ya gimana kita bisa bertanding dengan teknologi kuantum atau teknologi artificial intelligence. Satu-satunya yang bikin bisa kita tingkatkan adalah transferable skills. Oke, dari experience kita, dari pengalaman kita berorganisasi, pengalaman kita di kelas, pengalaman kita leadership, mungkin pengalaman kita
pengalaman kita bikin bisnis sendiri. Transferable skills apa? Bukan transfer teknik ya, tapi transferable skills. Apa itu transferable skills? Ini adalah skill set yang bisa, skill set yang kompetensi yang kita belajar di satu area yang bisa ditransfer ke area lain. Misal komunikasi, bagaimana kalian bisa improve komunikasi kalian, research, bagaimana kalian meriset data dan mempresentasikan data itu, leadership, bagaimana kalian bisa menjadi pemimpin, memimpin kelompok dan mungkin juga memimpin diri kalian sendiri. Empati, bagaimana kalian bisa berempati satu sama yang lain, dan project management. Ketika kita jadi ini slide terakhir saya, next. I want to leave you guys with this. Mother Teresa once said, "We fear the future because we are wasting today." Nah, kadang-kadang untuk menyusun portfolio, karena kita malas gitu, gimana ya, aku belum ada apa-apa, aku belum ada ini, belum ada itu. Tapi jangan give up dulu teman-teman. Apa yang ada pada diri kita sekarang, apa skill set yang ada pada diri kita sekarang, ayo kita coba taklukkan ketakutan kita akan masa depan dengan work with what we have today gitu. Jadi that's why di dalam menyusun portfolio again ada dua hal. Know yourself, ketahui kata diri kalian, ketahui nilai kehidupan kalian, goals kalian apa, akademik standing kalian apa, akademik profile kalian gimana sebelum kalian stretch. Kadang-kadang itu prosesnya kebalik. Ada yang stretch sebelum knowing, dan itu akhirnya amburadul. Jadi yang aku bisa leave di sini, yang aku bisa tutup di sini adalah ketika kita mempersiapkan untuk masa depan, coba start dari hoki apa yang kita bisa buat hari ini, akan kita bisa kenali mengenai diri kita hari ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Beda ini dari tadi sampaikan sama Karena, tadi saya tuh berfokus untuk share pengalaman gitu ya, dari apa yang udah aku lalui dan apa aja mungkin pengalaman kegagalan aku. Oke, next slide. Oke, migrate. Dulu aku bukan orang Jakarta asli, aku datang dari daerah di Pulau Madura, lebih timur lagi 4 jam dari Bangkalan. Jadi dari situ aku pernah punya impian nih, aku jadi tumbuh lahir besar sampai SMA itu di kabupaten di daerah Madura tadi gitu ya. Jadi waktu itu impian aku sangat, mungkin banyak kali ya impian anak-anak muda gitu zaman sekarang, pengen kuliah ke luar negeri. Jadi sebatas waktu itu impiannya adalah kuliah ke luar negeri itu kayaknya keren, dan kita bisa dapat banyak pengalaman baru, dan pokoknya mikir keren ya kalau kita punya teman itu gue gitu. Keren kita sebagai anak Asia yang kulitnya coklat bisa temenan sama orang-orang yang punya pirang, yang matanya warnanya hijau atau biru gitu. Jadi ngerasa bahwa kayaknya keren dan aku kayaknya mau deh gitu. Jadi waktu itu Dewi kecil yang ada di Madura punya impian seperti itu. Nggak tahu sih waktu itu gimana caranya gitu ya, gimana cara achieve my dream untuk sekolah ke luar negeri itu gimana, waktu itu belum tahu caranya. Sampai akhirnya setelah melalui SMP, SMA, akhirnya mulai cari tahu nih gitu ya, di next slide how-nya gimana. Di SMA, waktu itu aku juga masih SMA-nya di Madura gitu ya, tapi aku udah mulai aktif banyak banget di komunitas, banyak banget di lomba-lomba dan segala macamnya. Jadi udah mulai khusus portfolio sejak SMA. Kenapa? Karena dari kecil, dari SD itu udah tahu bahwa aku pengen banget kuliah luar negeri. Jadi ketika SMA, waktu itu belum tahu ya materi menyusun portfolio atau segala macamnya gitu ya, yang disampaikan sama Kak Renata tadi. Tapi cuma waktu itu aku berpikir bahwa kayaknya perlu kita membuat portfolio kita sendiri, dan tentunya kalau mau keluar negeri butuh bahasa Inggris gitu ya. Jadi waktu itu di SMA aku aktif banget di komunitas bahasa Inggris. Jadi di SMA aku itu ada komunitas yang buat ikutan lomba debat bahasa Inggris, lomba pidato bahasa Inggris gitu ya, dan tiap kumpul kita wajib pakai bahasa Inggris gitu.
mungkin di Jakarta itu udah biasa, tapi tentu kalau di daerah aku tuh suatu hal yang luar biasa. Makanya aku aktif di situ. Selain aktif di sini, aku juga aktif di beberapa organisasi kampus kayak nulis di majalah, gitu dan segala macamnya. Dan waktu itu aku juga mulai cari strength. Apa sih kelebihan aku dibandingkan anak-anak yang lain? Jadi dulu di SMA, walaupun ya aku dapat peringkat 2, peringkat 3 gitu di SMA, aku nggak merasa spesial. Kenapa? Ada teman aku yang peringkat 5, tapi dia juara olimpiade matematika. Ada teman cowok lain, dia biasa juara olimpiade fisika gitu. Jadi benar-benar dia bisa punya spesialisasi khusus di satu bidang yang menurut aku keren banget. Dan saat itu aku merasa aku kok kayaknya biasa aja ya. Jadi kayak tahu semuanya, bisa semuanya, tapi gak benar-benar bisa mendalami satu bidang tertentu. Sampai akhirnya di satu titik, waktu itu kelas 2 SMA, aku coba gali lagi apa sih yang jadi kelebihan diri. Sampai akhirnya aku dapat satu titik kesimpulan gitu ya. Apa yang menjadi kelebihan aku adalah, salah satunya adalah aku suka ngomong dan aku suka tampil. Jadi waktu itu mungkin sekarang jadi konten kreator tuh hal yang umum ya. Banyak teman-teman aku di anak kuliahan, anak SMA itu udah jadi konten kreator, tapi zaman dulu SMA itu suatu hal yang kayaknya jarang banget deh. Kayaknya orang terjun ke sosial media dan cari uang di situ. Jadi waktu itu kalau misalnya punya kamera nih, aku sering banget ya depan kamera ngejelasin sendiri gitu ya, bikin topik sendiri, ngejelasin sendiri dan segala macam. Dan aku anggap itu sebagai suatu strength aku. Aku punya kelebihan buat tampil depan orang, aku punya kelebihan untuk bisa ngomong depan publik gitu ya. Dan aku coba untuk memanfaatkan strength aku itu di bidang akademik lagi. Jadi aku itu aktif di beberapa bidang tadi ya, debat bahasa Inggris lah gitu ya, pidato gitu ya. Dan aku juga ikut beberapa lomba-lomba yang ada presentasinya gitu. Sehingga kalau presentasi aku selalu merasa, wah ini aku banget, aku percaya diri kalau aku presentasi, dan ini merupakan kelebihan aku, ini strength aku gitu. Teman-temanku yang lain itu bisa jadi beda, karena tadi aku punya teman yang keren banget di fisika sampai dia juara olimpiade fisika. Ada orang yang keren banget dalam menulis sampai dia kalau ada lomba karya tulis, artikel dan segala macam dia selalu menang. Jadi memang tiap orang itu selalu punya strength masing-masing. Intinya gimana caranya kita untuk menggali strength itu. Nah itu yang paling penting. Dan tiap orang itu biasanya waktunya beda-beda. Artinya mungkin waktu itu aku nemu strength aku pada saat kelas 2 SMA, tapi sebagian yang lain mungkin baru nemu pas kuliah ya. Intinya adalah jangan pernah lelah untuk mencari. Kita diciptakan ya sama Tuhan itu pasti dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi cari kelebihannya dan kita fokus di kelebihan itu. Baru yang ketiga aku coba eksplor banyak kegiatan untuk nambah portfolio. Jadi nggak hanya aktif di komunitas-komunitas tertentu, aku coba untuk masuk ke beberapa ekstrakurikuler kampus gitu ya. Misalnya waktu itu aku juga masuk di majalah kampus gitu ya, belajar nulis dan segala macamnya gitu ya untuk nambah portfolio. Oke, next. Nah, lanjut setelah SMA aku masih di Madura, akhirnya aku bisa kuliah di UI. Jadi dari Madura, dari suatu pulau kecil gitu ya di Jawa Timur, akhirnya aku bisa kuliah di UI dengan beasiswa. Selama di UI, karena memang dari awal ya, definisi di Madura tidak punya impian untuk kuliah ke luar negeri. Selama di UI pun juga sangat aktif gitu. Di sini aku beberapa kali pernah ke luar negeri gratis, dibiayai sama kampus, dibiayai sama sponsor buat ikutan lomba, buat presentasi paper dan segala macam. Jadi di sini aku pernah ikut lomba Hood Prize di Inggris, pernah ke Australia juga tahun 2012 buat presentasi paper, pernah ikut beberapa lomba-lomba lain, termasuk satunya adalah mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi memang waktu kuliah di UI itu nggak diam aja juga gitu. Jadi aktif dan aktif. Tapi aku tadi mikir ya, tadi sempat mikir pas dulu di situ. Dulu zaman aku kuliah, jadi waktu aku kuliah 2010 ya. Media sosial tuh nggak semasif sekarang. Kita masih sekarang sosial media, TikTok, Instagram itu masih banget. Jadi sekalian bisa aja meluangkan waktu berjam-jam untuk hanya scrolling sosial media. Dan waktu itu di zaman aku tuh nggak semasif itu. Kayaknya Instagram masih baru-baru banget dan aku tuh nggak
terlalu aktif banget di Instagram, TikTok belum ada, YouTube ada, cuman kreator di YouTube tuh masih dikit banget. Jadi bener-bener waktu yang dipakai saat itu sama aku dan beberapa teman-teman itu adalah waktu yang kita pakai untuk aktif di real life gitu ya, bukan di sosial media. Jadi kita ikutan organisasi, ikutan lomba, aktif di sana, kesini gitu ya. Jadi bener-bener aktivitas yang ke real activity gitu. Beda sama mungkin zaman sekarang ya, kita dipermudah sama handphone dan media sosial. Jadi sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya juga. Positifnya apa? Positifnya kita sekarang mau belajar apa aja semuanya ada di tangan kita gitu ya. Negatifnya apa? Negatifnya kalau terlalu berlebihan, ya bisa jadi kita ibaratnya membuang waktu aja, kita nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya berlalu sejam, 2 jam, 3 jam cuma scrolling untuk hal-hal yang gak jelas gitu ya. Oke, next. Nah, selama kuliah juga udah mulai cari tahu nih sebenarnya untuk S2 di luar negeri dengan beasiswa itu apa aja beasiswa yang ada gitu. Jadi karena memang dari awal aku udah S1 dengan beasiswa ini. Gimana caranya S2 pun aku nggak mau bayar dan aku dibayarin gitu. Aku pakai beasiswa juga. Jadi mau nggak mau kan aku harus cari tahu beasiswa apa yang gratiskan itu semua, yang bisa ngasih uang bulanan, yang bisa ngasih uang saku dan segala macamnya. Jadi mulailah cari tahu semuanya. Misalnya di sini ya, yang pertama teman-teman udah pasti banyak tahu LPDP ya. Udah tahu belum LPDP? Tahu. Oke, tahu ya. Siapa nih? Nggak tahu? Oke. Turki scholarship bursa ini? Bursa ini? Tahu. Oke, pokoknya tahu ya. Oke, Erasmus, Global Korea Scholarship, Australia World Fulbright dan lain sebagainya. Ini beberapa scholarship besar yang mungkin banyak orang tahu ya. LPDP ini adalah beasiswa yang di bawah Kemenq gitu ya. Jadi Kementerian Keuangan dia bikin dana abadi, akhirnya bikin organisasi itu lembaga namanya LPDP. Dia bisa ngasih scholarship untuk ribuan awardees setiap tahunnya. Dia bisa memberangkatkan ke UK, US, Australia dan segala macamnya. Di sini juga Shifting ini khusus untuk UK dari pemerintah UK. Ini betul Turki, Erasmus ini biasanya ke Eropa, Global Korea ke Korea, Australia dan Fulbright itu khusus untuk ke US. Jadi di luar sana rupanya banyak banget scholarship yang sebenarnya kita bisa gali lagi nih untuk cari tahu kira-kira scholarship yang cocok sama yang kita mau itu apa aja gitu ya. Oke, next. Nah, dari pengalaman aku, yang pertama adalah ketika kita mau coba scholarship itu, kita jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Kadang mikir bahwa yang terkenal LPDP kayaknya orang-orang yang pinter-pinter banget deh, kayaknya aku gak sepinter itu. Jangan salah, temen aku bahkan IPK-nya mepet 3,00 something itu bisa lulus LPDP juga. Jadi gak hanya sekedar buat orang-orang pinter yang IPK-nya mendekati 4, tapi ketika kita punya value diri yang bisa kita jual ke mereka gitu ya, itu juga bisa jadi nilai plus banget untuk kita jadi awardee LPDP. Jadi jangan pernah takut mencoba. Kalau misalnya kita nyoba nih, misalnya kita nyoba dan gagal, kita bisa tahu sebenarnya kita salahnya di mana. Kalau kita nggak pernah nyoba, ujungnya kita nggak pernah tahu sebenarnya kita mampu atau enggak ya. Yang kedua adalah be informed. Selalu update informasi, semuanya itu ada di tangan kita, ada di HP kita. Jadi kita udah punya HP, aku yakin semua yang udah punya HP gitu ya. Kita mau pakai HP itu untuk sekedar scrolling sosial media, atau kita mau cari tahu nih, kalau kita mau ke LPDP misalnya atau ke Shifting, itu butuhnya persyaratannya apa aja. Nah itu semuanya ada di internet, tidak ada yang nggak ada di internet, semuanya ada di internet. Jadi semudah itu informasi kita cari dengan HP kita gitu ya. Yang ketiga adalah berteman dengan kegagalan. Jangan salah, untuk sekolah S2 di luar negeri dan dapat beasiswa ini sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau aku pribadi itu udah lebih dari 5 tahun yang lalu dan akhirnya baru tercapai di 2022. Artinya saya melewati banyak sekali legal dan macam-macamnya. Ini beberapa contoh di slide berikutnya. Jadi saya pernah apply di Sheffield tadi terus untuk UK dari UK government. Jadi pada tahun 2019 saya pernah daftar Sheffield, gagal. 2020 pernah daftar
gagal. Sebelum 2019 saya sempat gagal untuk dapatkan IELTS yang saya mau. Jadi waktu itu IELTS yang mau itu adalah 7 skornya. Dan waktu itu saya mentok biasanya dapat di 6,5 gitu. Jadi ketika udah dapat 7 nih di 2019, tahunnya pas daftar beasiswanya gagal. 2020 daftar lagi beasiswanya gagal lagi gitu ya. 2021 waktu itu saya coba untuk daftar LPDP dan baru akhirnya 2021 saya bisa terima gitu di LPDP di 2021 itu tadi. Jadi kalau di sini ya, kalau kita lihat quotes-nya adalah the one who falls and gets up is stronger than the one who never tried. Do not fear failure but rather fear not trying. Intinya adalah jangan pernah takut untuk coba aja, nanti kita akan belajar kok sebenarnya salah kita itu di mana. Kenapa kita gagal, kita akan tahu. Jadi cerita kegagalan saya ini saya bisa ceritakan sebenarnya di 2019 kenapa saya nggak terima, saya bisa aja ceritakan gitu ya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup. 2020 juga kenapa saya gagal lagi, saya bisa aja ceritakan ke teman-teman juga. Dan akhirnya bisa keterima di LPDP 2021 itu pun karena saya sendiri belajar. Kenapa saya sebenarnya gagal dan akhirnya berhasil gitu ya. Oke, next. Nah ini evaluasi, bagaimana sih yang harus kita perbaiki, apakah ada yang kurang ya dari bagian pendaftaran tadi. Jadi benar-benar ini kita harus terapkan evaluasi. Jadi coba evaluasi diri sendiri, dan jika diperlukan adalah minta pendapat kepada mentor atau orang terdekat. Jadi kalau misalnya kita udah stuck nih nggak tahu mau kemana, coba cari teman yang mungkin lebih senior, atau teman, atau misalnya kakak tingkat dan segala macamnya, atau kalau di sekolah punya konselor khusus beasiswa, coba tanyakan, coba diskusi lagi, kira-kira kita kurangnya di bagian apa ya? Oke, next. Oke, nah ini beberapa strategi untuk mendapatkan beasiswa. Tadi ya, yang pertama adalah kita aktif untuk cari tahu, bikin daftar beasiswa yang mau kita coba. Kalau saya pribadi, karena waktu itu saya pengennya ke Inggris, jadi saya mau ke Inggris, saya carinya beasiswa yang bisa ke Inggris. Yang pertama adalah saya tadi coba shifting ya, dari UK government, terus yang kedua saya coba LPDP. Beberapa teman-teman saya, karena memang dia pengennya ke beberapa negara gitu ya, kalau ke Australia, misalnya dari pemerintah Australia juga ada, LPDP juga bisa ke Australia dan segala macamnya. Jadi kita tahu nih, kita mau ke kuliah ke jurusan apa, di kampus mana, di negaranya apa, baru kita cari tahu beasiswanya kira-kira yang bisa kita coba itu apa aja gitu ya. Cari tahu persyaratan beasiswanya dan bisa nggak ya kira-kira kita jawab mereka itu cari orang yang seperti apa. Karena setelah yang saya alami, from my experience, banyak banget beasiswa di luar sana, mereka tuh gak jadi orang yang paling pintar, tapi orang yang punya uniqueness sendiri. Misalnya tadi udah dijelasin juga ya sama Kak Renata, kita punya value apa, know yourself kita apa yang bisa kita jual. Nah uniqueness tadi yang sebenarnya bisa kita jual ke pewawancara pada saat beasiswa, yang akhirnya meningkatin value kita. Jadi jangan merasa minder karena kita bukan anak yang paling pintar. Saya bukan orang yang paling pintar juga, di UI juga saya IPK-nya juga bukan yang hampir 4, 3,9, 3,8. IPK-nya mungkin masih rata-rata anak-anak lulusan UI pada umumnya. Tapi saya merasa waktu itu saya punya keunggulan sendiri ya untuk dijual tadi. Jadi pahami visi misi organisasi pemberi beasiswa. Misalnya LPDP. LPDP itu kurang lebih dia cari talenta-talenta muda yang pastinya akan kembali ke Indonesia dan kita make something to Indonesia. Kita contribute ke Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal bidang yang nanti kita mau pelajari. Misalnya, saya ke Inggris itu belajar Islamic Finance, keuangan Islam. Keuangan Islam ketika saya kembali ke Indonesia, saya harus pastikan itu adalah suatu hal kontribusi besar yang nantinya bisa memuaskan si pewawancara, gitu ya. Nah itu yang dicari sama LPDP. Jadi mereka sebenarnya nggak jadi orang-orang yang ibaratnya tadi ya, yang paling pintar dan segala macamnya. Jadi gimana caranya kita nih setelah lulus kita pulang ke Indonesia dan kita kontribut di bidang-bidang yang memang kita pelajari. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Lalu yang ketiga adalah pengalaman dan cita-cita yang relevan dengan bidang yang mau dipelajari. Jadi kalau misalnya punya cita-cita yang pengen jadi astronot, jangan belajar finance, itu kan gak nyambung ya. Jadi kalau cita-citanya astronot, ya belajarnya
bidang space lah, astrologi dan segala macamnya. Jadi memang harus tahu dulu kita sebenarnya mau apa sih 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mau apa, baru nanti tarik mundur, kita harus belajar ini nih untuk cita-cita kita. Oke, next. Know yourself, tadi udah dijelasin sama Karenata ya. Lalu yang selanjutnya adalah find mentor. Jadi di sini juga penting untuk punya mentor. Untuk punya mentor ini sebenarnya buat apa? Ya buat kurang lebih kalau misalnya nih kita mau bikin motivation letter buat beasiswa, kita bisa minta mentor kita liatin dong, ini udah orang belum ya, gitu ya, motivation letter kita. Jadi kita benar-benar make sure pada prosesnya kita melakukan yang udah on track gitu ya, sesuai yang emang dibutuhkan. Boleh informasi informal, jadi jangan takut untuk nanya sama orang yang sebelumnya pernah keterima di beasiswa ini atau di kampus yang memang kita tuju. Kita pengen ke Harvard, tentunya kita cari tahu dong lulusan Harvard yang udah lulus di Harvard itu orangnya seperti apa. Kira-kira mereka bikin motivation letternya ini seperti apa gitu ya. Jadi boleh informasi informal bisa dari awardee atau alumni beasiswa sebelumnya. Yang selanjutnya adalah persiapkan jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai mepet-mepet. Buat yang masih SMA atau kuliah di awal-awal, kalian juga masih punya banyak banget waktu untuk mempersiapkan ini. Selanjutnya, oke, buat essay dan motivation letter yang kamu banggakan tadi ya. Jadi sebenarnya banyak banget lembaga-lembaga beasiswa ini nyari orang-orang yang unik. Jadi orang yang unik tadi dan bikin motivation letter yang kamu banget, yang kira-kira tuh cuma kamu nih yang akan tulis cerita seperti ini. Jadi jangan sampai kita minta AI, minta ChatGPT buat nulis motivation letter, karena kalau udah minta ChatGPT untuk nulis motivation letter, kurang lebih nanti banyak orang yang sama isinya kayak gitu. Jadi enggak, ya udah biasa aja gitu ya. Yang selanjutnya persiapan bahasa. Jadi kalau misalnya kita mau ke negara-negara yang mostly bahasa Inggris, kita harus siapin IELTS atau TOEFL. Jadi persiapkan itu, karena kalau ngomongin bahasa ini kita lagi ngomongin sebulan 2 bulan udah kita just ngomongnya, nggak bisa. Ngomong kita belajar bahasa itu adalah proses seperti kita belajar bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia itu kan dari bayi kita belajar mendengar banyak kosakata, tiba-tiba anak umur 1,5 tahun dia mulai ingin ngomong, mulai banyak kosakata dan segala macamnya. Sama kayak kita belajar bahasa baru pun nggak bisa cuma sebulan 2 bulan terus langsung bisa. Ibaratnya ngomongnya udah kayak native, nggak bisa. Jadi ini prosesnya panjang ya untuk belajar bahasa, harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Latihan interview baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena kalau luar negeri biasanya interview untuk pakai bahasa Inggris ya. Dan yang terakhir adalah perjuangkan impian kamu. Kalau kamu punya mimpi, perjuangkan, do the best that you can. Oke? Selanjutnya, nah ini finally di 2021 saya keterima LPDP, 2022 saya berangkat ke Inggris untuk kuliah di University of Dundee lagi. Saya bawa keluarga, jadi saya bisa dibilang agak telat ya untuk kuliah sebenarnya, karena beberapa teman-teman saya berangkat itu dalam kondisi masih single. Tapi karena tadi ya saya gagal nyiapin IELTS dan segala macam, gagal beasiswa, sampai akhirnya berangkat ini dalam kondisi yang mungkin nggak mudah lagi dibandingkan rata-rata teman-teman saya. Jadi saya ke Inggris bawa keluarga, bawa suami dan anak saya, bisa merasakan jalan-jalan dari Scotland ke England gitu ya, dan bisa merasakan banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang memang dari dulu saya impikan. Jadi impiannya udah dari sejak kecil, tapi akhirnya aku wujudkan itu di tahun 2022, which is udah punya keluarga gitu ya. Oke, terakhir tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada mungkin hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Semangat buat kita semua yang mau sekolah lagi, yang mau menempuh pendidikan terbaik dan yang mau dapat beasiswa untuk mau sekolah di luar negeri. Do the best, kita cari tahu lagi, belajar lagi gitu ya. Dan itu dulu dari aku, mungkin nanti ada Q&A ya kak ya. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yang pertama itu mengenai portofolio
apa kan tadi ada dua ya, ada akademik sama yang misalnya kayak graphic design dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita menonjolnya di graphic design misalnya, nah itu berarti nanti fokusnya tetap mengembangkan dua-duanya atau kita fokuskan ke yang bukan akademik itu, gitu. Yang graphic design itu. Lalu yang kedua untuk Kak Dewi, untuk motivation letter itu kan kebanyakan orang-orang berpesan buatlah motivasi yang sekiranya bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu kira-kira apakah seperti itu atau ada motivasi lain yang mungkin buat yang lingkup lebih kecil atau yang bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Kak. Ini juga namanya sama suami saya. Jadi untuk kamu ya balik lagi uniknya kita dari pertanyaan kamu aku jujur aja bisa melihat kamu tuh bukan di universitas yang inspirasi lah, jadi lebih dekat dengan universitas. Jadi menurut aku ya kalau akademik ya misalnya ada kamu berbakin, tapi kamu lebih fokus ke portfolio aku karena kalau industri yang lebih menekankan kreativitas, art, dan craftsmanship itu mereka nggak akan minta ini akademiknya tinggi-tinggi gitu. Jadi menurut aku kamu fokus aja sama passion kamu, tapi kamu jangan sampai akademik kamu lolos juga gitu, kayak lepas gitu. Jadi itu aja. Oke, jadi kuncinya fokus sama yang sedang dia kejar dan juga diminati pastinya ya. Nanti selanjutnya mungkin Kak Dewi tadi pertanyaan tentang motivation letter. Oke, menarik ya sebenarnya, apakah motivation letter ini butuh hal-hal yang besar gitu ya, atau sebenarnya yang apa ya, yang khusus aja, which is kayak kita cerita hal kecil itu nggak apa-apa kok. Kalau dari yang aku pelajari dan yang aku pernah baca dari puluhan banyak orang ini, saya pernah baca motivation letter teman-teman saya mau ke beasiswa ataupun ke apa istilahnya ke kampus gitu ya, dan ini beragam. Ada teman-teman yang menurut saya motivation letter yang bagus ini tipe-tipe yang istilahnya adalah mulainya itu dari kita yang kamu banget, pengalaman individu kamu lalu kamu besarkan. Jadi itu apa ya, gimana istilahnya bahasa itu mulai dari lingkup kecil, terus di paragraf berikutnya kamu besarkan baru ke hal besar gitu. Jadi kamu nggak ngomongin hal besar dulu. Aku pernah lihat ya, ada motivation letter menurut aku bagus banget. Jadi dia bercerita ada masalah kecil, misalnya gini, aku ceritain di Madura misalnya, banyak orang itu yang saya tinggal di suatu desa yang hampir di desa itu nggak ada satupun orang yang pakai bank misalnya. Itu suatu hal yang kayak orang mikir, emang ada ya? Dan semua orang di situ menyimpan uangnya itu di bawah bantal, dan mereka itu kalau mau ngutang itu akan menir misalnya. Ini lagi ngomongin saya mau masuk finance, saya mau cerita ke LPDP atau ke Sheffield gitu ya, kenapa saya mau masuk finance. Jadi saya cerita ibaratnya masalah yang saya temuin dulu di lingkungan saya pribadi gitu ya, masalah kecil, lalu saya besarkan. Dan itu saya mulai sadar bahwa oh rupanya literasi terkait dengan keuangan itu masih belum seluas itu di Indonesia itu misalnya. Jadi hal yang kecil dulu, baru setelah itu saya ngomongin terkait dengan gimana ceritanya saya masuk finance dan saya kontribusi terhadap literasi keuangan misalnya dan segala macam. Kalau kamu misalnya jurusannya desain misalnya ya, itu bisa cerita suatu hal yang gimana desain itu mengubah hidup kamu. Hal yang kecil kan? Orang pikir, ada nih bisa berubah hidup seorang, ya ada, ya kamu cerita dari kamu sendiri gimana how desain ini impact ke hari-hari kamu, impact ke kehidupan kamu dan segala macam, baru kamu mulai cerita ke hal besar. Jadi menurut aku sendiri, kalau di motivation letter itu nggak perlu ngomongin hal-hal yang besar dulu, tapi ngomong ke uniqueness tadi yang kamu banget. Pokoknya orang-orang tuh nggak mungkin punya cerita yang sama kamu kan. Nah itu yang harus diganti sih. Perkenalkan, nama saya Laras. Saya ingin bertanya tadi di PPT-nya Ibu Kak Dewi kan ada bagian di mana Kak Dewi membicarakan tentang mentor. Mentor itu tuh seberapa penting sih dalam kita mencari beasiswa itu? Apakah suatu hal yang wajib atau tidak? Terima kasih.
Oke, kalau mentor ini kita bisa guru tadi ya, guru BK, tapi bisa juga sebenarnya kayak sparring partner. Nah, jadi misalnya gini, aku punya satu teman yang dia itu udah keterima 2 di beasiswa ini. Aku anggap dia mentor. Akan diri izinkan saya memperkenalkannya lewat pantun. Boleh? Boleh, nanti jawab cakep kali ya. Pergi ke Blok M lewat Haji Nawi. Cakep. Ke Majestic beli kain katun. Cakep. Yang Abdul orang Betawi kalau kenalin nama kagak pakai pantun. Oke, Betawi asli kan asli tepuk tangan dong udah kasih pantun hari ini. Kakak belum tahu kan nama saya sama? Siapa tuh namanya bang? Pantunin lagi nggak? Oh jangan dong, nggak bisa pantun yang Cita-cita jadi budayawan. Cakep dong. Cakep. Cita-cita jadi budayawan. Anak sastra baca surat. Kenalin abang pun nama saya Idwan, cowok paling ganteng di Jakarta Barat. Jauh-jauh dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat ya ceritanya ya. Buat nanya ke narasumber kita ya. Selamat siang Kak Ari Iya. dan Kak Dewi. Saya izin mau nanya, Boleh. gimana sih? Kan saya pernah apply beasiswa, ada beberapa banyak ya. Nah kebetulan nih beasiswanya banyak yang terima saya. Saya suka dilema gitu, milihnya sampai sholat istiqoroh gitu. Nah kadang-kadang kan kayak mahasiswa yang baru kayak gini kan masuk sana sini untuk mencari beasiswa ya. Pas sudah dapat semuanya nih dia bingung nih. Sedangkan ada jurusan yang pengen dia banget tapi kampusnya ada yang nggak suka juga, terus ada yang jauh juga, ada yang dekat juga. Nah gimana sih untuk mengaturnya dan supaya bisa memilih beasiswa yang tepat dan kampus yang tepat? Terima kasih. Kalau aku sih balik lagi ke poin pertama, know yourself, sukanya gimana. Oke, karena lagi setiap apa yang Kak Dewi bilang, setiap beasiswa tuh ada fokusnya masing-masing. Visi kamu apa, value kamu apa, level kamu apa, dan carilah beasiswa yang paling inline dengan visi kamu. Di situ kalau dan aku percaya sih kalau banyak opsi itu jauh lebih baik daripada nggak ada opsi sama sekali gitu. Jadi bersyukurlah kamu dapat beasiswa banyak, bersyukurlah kamu dilema. Tapi sekarang tantangan terbesar di hidup kamu sendiri adalah kamu harus tanya diri kamu sendiri, oh aku sukanya apa, value aku apa, dan ketika kamu sudah menemukan nilai kehidupan kamu ya dan dengan beasiswa yang paling fit kamu. Again, it's not about the best scholarship atau the best university, tapi about the scholarship and university that best fit you. Wow, jadi seperti itu ya, ternyata kita balik lagi mengenali diri lebih dalam dan lebih baik lagi. Mungkin Kak Dewi ada tambahan bagaimana nih ya memilih tipsnya? Ini menarik ya, biasanya orang-orang susah dapetin beasiswa, nggak tahu berkali-kali, tapi ini case-nya adalah banyak banget ya. Nah ini bener ya, pertama ini sebenarnya gampangnya kita tinggal milih sebenarnya. Nah mungkin kalau dari aku coba untuk tulis ya, karena kalau misalnya awal-awal gimana ini ya, istilah dan segala macamnya, tapi kayak kita nggak bener-bener pernah analisa nulis satu-satu poin plus sama minus dari masing-masing beasiswa dan skor itu apa. Jadi misalnya kita evaluasi diri dulu ya, to yourself tadi. Aku tuh sebenarnya orangnya tipenya suka ini gimana, suka bidang apa, dan tipe sekolah yang seperti apa, beasiswa seperti apa yang mau aku mau. Dan nanti baru kita tulis lagi plus minus dari masing-masing beasiswa tadi dan masing-masing sekolah tadi. Jadi misalnya ya, saya keterima di 3 universitas. 3 universitas dengan jurusan yang sama atau jurusan berbeda itu pasti memberikan mata kuliah, modul, aktivitas, ekskul yang berbeda, pasti beda-beda. Lulusannya pun masing-masing universitas tadi pasti beda-beda. Jadi gimana caranya kita tahu ya tadi kita tulis satu plus minusnya. Jadi ini plusnya apa, minusnya apa. Yang banyak kira-kira plusnya dan cocok sama kita go yang tadi itu. Jadi gas itu. Jadi ya nggak perlu lagi harus apa ya istilahnya ya, kita administratifkan dengan baik, tulis semuanya. Jadi jangan cuma di anak-anak. Karena kalau cuma di anak-anak kadang kayak kita cuma ngawang-ngawang doang, ujungnya kita bisa aja ngambil pilihan yang salah gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oke, untuk bisa tahu harus ditulis lagi, harus direncanakan ya, harus manajemen yang baik berarti ke depannya seperti itu. Apakah bisa terjawab Mas Ridwan atau mau Aman. Kenapa? Aman. Oke, silakan kasih Mas Ridwan atas pertanyaan. Mungkin teman-teman yang mau menanyakan lagi, oke, ada lagi mungkin dari yang perempuan dulu kali ya, karena tadi udah
laki-laki, mbaknya boleh. Yang di depan, yang kacamata depan sini. Iya. Boleh kenalin diri dan memberikan pertanyaannya. Pertama kali, terutama untuk beasiswa S2, mungkin saat ini saya mau berencana untuk mencoba, baru mau berencana. Dan tadi mendengar itu bicara pakai saya, portofolio dan juga wawancara. Namun ketika saya mencatat beberapa hal yang harus dibutuhkan di pendaftaran beasiswa maupun pendaftaran kuliah, ternyata ada dokumen-dokumen yang harus seperti ditranslate, kemudian legalisir oleh beberapa hal itu agak menyulitkan menurut saya. Saya sendiri kebingungan. Ini translator ke siapa? Siapa yang berangkat translate? Kemudian legalnya itu ke siapa yang dimaksudkan? Seperti itu. Ini mohon bantuan pencerahannya seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bisa dicoba. Ini dari pengalaman aku ya. Jadi kemarin kalau pas aku mau S2, sebenarnya aku pakai jasa orang sendiri, Mbak. Jadi waktu itu aku pakai agensi itu untuk bantu khusus untuk translate, legalisir dan segala macam. Kalau translate, kalau aku tuh harus yang kayak bersumpah ya, translator yang bersumpah gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi memang nanti hasilnya seingat aku ya yang di translate itu waktu itu ada akte lahir misalnya. Terus kalau ijazah aku ijazah S1 tuh juga dari translate. Kalau ijazah S1 setahu aku translate itu dari kampus kita. Jadi dari kampus kita biasanya ada juga. Jadi itu aku sempat minta ke UI gitu ya untuk translate ijazah S1. Dan beberapa yang butuh di translate lainnya itu pakai jasa translator yang tersumpah tadi gitu. Nah kalau yang legalisir ini apa ya? Kalau aku kemarin belum ada ya. Kalau untuk legalisir cuma di translate Ya, translate itu kan katanya ada capnya. oh oke, iya. Mungkin dari karena kalau dari aku sih kemarin sepengalaman aku setelah di translate pakai tadi ya translator tersumpah, dia itu udah masih udah cap dan tentunya sih. Jadi udah, dan biasanya dia emang khusus untuk buka jasa itu gitu, untuk translator yang kuliah ke luar negeri dan segala macam. Ya, berarti sudah dibawa juga ya, dan resmi gitu ya. Kalau dari pengalaman Karinata sendiri? Kalau dari saya sih, saya kayak ini kalau ya jalan terbaik adalah di translate tersumpah. Nanti kalau kakak perlu referensi di mana aja nanti kami bisa bantu referensi. Jadi saya ingin bertanya, kayak gini Bu, jika seseorang itu mempunyai skill yang dimana skillnya itu berbeda dengan cita-citanya, dan tiba-tiba dia itu mendapatkan sebuah beasiswa, dan yang beasiswa itu berbeda lagi dengan cita-cita dan skillnya tadi. Terus yang kedua balik lagi nih, terus dia itu mempunyai cita-cita tapi tidak direstui orang tuanya untuk melanjutkan kuliah pun tidak direstui oleh orang tuanya, tolong diberikan solusi. Oke, ini complicated ya kayaknya. Cita-citanya nggak sesuai sama skillnya, beasiswanya juga nggak sesuai sama skillnya. Itu biasanya tuh kalau yang terjadi itu kayak gimana sih Kak untuk pencerahannya gitu? Wah, ini kasus yang aku paling takut. Tapi ini juga bikin what makes my job fun gitu. Jadi skill yang jadi cita-citanya A, skillnya B, beasiswanya C gitu ya Kak. Kalau kita lihat dari sisi positifnya itu bahwa kakak itu mau di talented gitu. Jadi itu banyak aspek yang positif yang bisa kakak temukan gitu. Jadi dan kadang kita kalau dari aku sih itu dulu dari aku kayaknya butuh waktu untuk mencerna ini semua ya. Jadi mungkin dari kali dulu saya butuh mencerna ini. Benar, ini sangat complicated ini. Kalau kata anak zaman sekarang udah mau menuju quarter life crisis ya, walaupun masih SMA kelas 12 ya, 19 3. Jadi kalau pengalaman aku biasanya di masa-masa SMA ini kita punya banyak impian, cita-cita yang
kadang ya sometimes itu bisa berubah di masa depan. Ini kalau pengalaman aku ya, dulu aku nggak pernah punya impian kayak oke, aku mau jadi content creator, aku mau jadi financial planner, aku mau jadi youtuber atau podcaster segala macam. Nggak pernah terpikir satu pun gitu ya. Waktu itu apa? Waktu itu yang terpikirkan adalah dulu ya, zaman aku kita terlalu jauh ya waktunya. Itu banyak orang yang ngomong, oh ya udah nanti kita daftarnya di CPNS, segala macam, sebatas kita jadi PNS gitu ya, guru, dokter gitu ya, sebatas itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu nih, waktu SMA itu aku kayak waktu itu nggak punya spesifik cita-cita sih waktu pas zaman SMA. Jadi waktu itu aku kayak mikir aku punya strength, aku tahu kelebihan aku bisa menggali kelebihan aku gitu ya, dan aku sambil cari tahu lagi sebenarnya aku pengen apa sih di masa depan. Dan itu tadi ya bisa berubah banget. Mungkin dulu aku sempat terpikir pas zaman SD itu, aku tahu cerita zaman SMA baru ingat. Aku tuh pengen jadi dokter dulu. Jadi pas zaman SMA aku pengen banget jadi dokter karena bapak dan ibu aku tuh selalu ngomong, jadi dokter tuh bagus ini segala macam, sampai akhirnya kayak di bawah alam bawah sadar aku bilang bahwa oke, aku harus jadi dokter. Tapi selama melewati masa SMA aku nggak suka banget sama biologi gitu ya. Aku nggak yang passionate banget ngomongin terkait dengan kesehatan, ngomongin terkait dengan tadi ya sel-sel dan segala macamnya. Nah akhirnya aku mikir pas mau masuk kuliah ya, kayaknya aku nggak cocok deh buat jadi dokter. Kayaknya aku nggak suka, nggak yang passionate banget untuk belajar bisa, tapi nggak yang aku sampai happy gitu ya belajar terkait dengan biologi dan ilmu kesehatan lainnya. Sampai akhirnya mau masuk kuliah tuh aku lagi galau-galaunya banget milih jurusan di UI tadi. Sampai akhirnya aku waktu itu jurusannya IPA dan milih kuliahnya jurusan IPS. Jadi sebetulnya aku milih manajemen dan ambil konservasi manajemen keuangan. Yang sebelum itu zaman SMA aku nggak pernah terpikir untuk ke situ. Jadi perubahannya itu berasa banget gitu. Nah kalau dari aku sendiri ya, kita punya cita-cita, jangan saklek sama satu cita-cita itu. Kita punya cita-cita tadi ya, apalagi case-nya tadi cita-cita dan skill-nya beda. Skill-nya perempuan hebat, karena sih kalau aku dan ngasih motivasi kamu juga sebagai perempuan kalau pendidikan itu penting dan juga mungkin semakin yakin kalau untuk lanjutin S2 pastinya ya kan, karena pendidikan merupakan jembatan nanti untuk dan juga jendela dunia pastinya. Dan aku ingatin ke teman-teman untuk jangan lupa follow Instagram official Muskitnas @muskitnasofficial dan juga YouTube channel dari Museum Kebangkitan Nasional. Dan juga nih jangan lupa di tag Muskitnas official di IG tentang kegiatan hari ini, dan juga jangan lupa tag mungkin Kak Dewi dan juga Kak Renata di Instagram atau sosial medianya. Siapa tahu nanti dilihat sama Kak Dewi dan juga Kak Renata bisa reach out juga, bisa DM tentang bagaimana sih kan kita kan di sini waktunya terbatas ya. Mungkin kalau di Instagram atau di DM bisa nanya lebih dalam lagi, bisa lebih intens lagi untuk nanya pastinya. Dan juga aku ingatkan untuk para hadirin yang mau tetap tinggal di museum sampai akhir acara karena akan ada media promosi. Dan juga pastinya kita juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan juga Museum Cagar Budaya dan tentunya Museum Kebangkitan Nasional yang sudah memberikan dukungan dan juga kerjasama. Saya Silva Amapita Sari selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Untuk menutup acara kita pada hari ini karena tadi sudah dibuka pakai pantun. Setuju nggak kalau ditutupnya pakai pantun lagi? Setuju ya? Jadi jangan lupa jawab cakep nih, Kak Dewi sama Kak Renata juga jawab cakep nih. Jalan-jalan sama Nih Syahrini. Pulangnya hampir ke Cisaat. Cukup sekian acara hari ini, semoga dapat dikenang dan dapat memberikan manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali teman-teman untuk tetap tinggal dan bisa mengambil media promosinya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan juga terima kasih kepada Kak Dewi dan juga Kak Renata. Terima kasih.